Dan lebih penting dari itu, saudaraku, berwudu itu kita akan dijaga oleh Allah. Dijaga apapun oleh Allah. Kemungkinan bencana, kemungkinan mara bahaya yang terjadi dimanapun, kita akan dijaga oleh Allah. Karena ketika kita wudu, kita sebenarnya sedang online dengan Allah, setelah dalam keadaan beribadah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi washabihi wa wala wa alihi wasallam. Saudaraku, kalau ingin hidup itu nikmat, sebenarnya hidup itu bahagia karena kita merasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, entah dengan cara kita membiasakan berwudu atau kita membiasakan dalam keadaan bersuci. Jangan biarkan kita ini dalam keadaan tanpa bersuci. Jadi ketika kita bangun tidur, laksanakan bersuci dan melaksanakan wudu, karena berwudu itu banyak sekali faedahnya. Seperti tadi pernah kita kemukakan, bahwa dengan berwudu itu dia akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan apapun amal ibadah yang kita laksanakan setelah wudu itu akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala pahalanya. Saudaraku, sampai itu setelah wudu kita perlu melaksanakan sholat 2 rakaat, sholat sunat wudu. Banyak disebutkan bahwa amal sholat sunat wudu ini banyak diamalkan oleh Bilal, sehingga Nabi mengagumi Bilal karena ternyata Bilal trompatnya sudah di sorga karena dia membiasakan sholat sunat wudu 2 rakaat. Saudaraku, dalam sebuah hadis disebutkan, tidak hanya kita setelah hadas, ya, misalnya kita ke toilet kemudian wudu, tapi disunatkan walaupun kita dalam suci, itu juga disunatkan untuk melaksanakan wudu lagi. Itu namanya tawaddu'a ala tuhrin, dia berwudu atas keadaan suci. Ya. Itu kata Rasulullah SAW, itu pahalanya 10 kali lipat, diberi pahala 10 kebaikan barang siapa yang melakukan wudu atas wudu. Artinya walaupun kita suci, tapi ketika kita hendak melakukan sholat, kita sebaiknya melaksanakan wudu lagi. Itu namanya wudu ala tuhrin, wudu di atas dalam keadaan suci, dan ini pahalanya juga besar. Saudaraku, mari kita biasakan untuk melaksanakan wudu, karena wudu ini adalah kebiasaan nabi-nabi, ya. Rasulullah itu tidak pernah hilang lepas dari wudunya. Amal orang-orang soleh yang lain itu tidak pernah lepas wudunya. Disebutkan para ulama-ulama terdahulu itu sholat subuh dengan wudu sholat isya. Jadi wudu isya itu artinya bukan berarti wudu isya tidak batal, seandainya dia batal tetap berwudu lagi, sehingga pada subuh dia masih memiliki wudu. Karena itu sebagai ulama-ulama kita yang membiasakan wudu, ketika masuk sholat dia kadang-kadang tidak perlu melakukan wudu lagi, sudah bisa melaksanakan karena sudah terbiasa membiasakan wudu. Dan lebih penting dari itu, saudaraku, berwudu itu kita akan dijaga oleh Allah. Dijaga apapun oleh Allah. Kemungkinan bencana, kemungkinan mara bahaya yang terjadi dimanapun, kita akan dijaga oleh Allah. Karena ketika kita wudu, kita sebenarnya sedang online dengan Allah, setelah dalam keadaan beribadah. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.